sudah kering ya, Bu. Oke. Iya dong, Bos. Ada yang gemar mengkonsumsi aneka jajanan tradisional atau yang biasa disebut jajanan pasar ini. Ada kue lapis, nagasari, candil, hingga bubur sumsum. Semuanya menggunakan tepung tapioka sebagai bahan baku. Apakah Anda pernah melihat proses pembuatan bubuk tepung tapioka? Nih, saya kasih tahu caranya. Selamat datang mirsa di segmen Sari Menjadi. Untuk yang sering di dapur pasti tahu dan pernah pakai tepung singkong atau tepung pati. Nah, gini cara buatnya. Awalnya singkong-singkong ini akan kita kupas sebelum kita olah menjadi tepung. Selengkapnya dalam segmen Sari Menjadi kali ini. Salah lem. Di Desa Bulusari dan Desa Cerme, Kecamatan Tarokan, Kediri, Jawa Timur, ada puluhan kelompok warga yang mengolah singkong menjadi bubuk tepung tapioka. Tepung tapioka adalah produk pangan setengah jadi dengan bentuk bubuk halus dari ubi kayu atau singkong. Proses awal membuat tepung tapioka dimulai dari mengupas kulit singkong. Ada belasan varietas singkong di Indonesia, namun yang paling populer adalah varietas singkong manggu atau kuning, sebab memiliki kandungan pati cukup tinggi sekitar 40%. Tapi kalau singkong jenis ini tidak tersedia, wah bisa kok pakai jenis yang lain. Kulit singkong dapat membuat warna tepung menjadi kuning kecoklatan sehingga harga jual pun turun. Jadi kupas kulit singkong ya. Produsen tepung tapioka Sukardi menyebut salah satu penghasil singkong yang baik berasal dari Malang dan dinamakan Teracak Togo. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini kan bisa melontok ini, bagus. Nah, Warnanya putih, nah, ini tepungnya nanti banyak ini, bisa biru. tepungnya banyak bisa. Ya, biru. Dalamnya biru, nanti tepungnya itu banyak. Setelah dikupas, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan getah yang masih nempel. Bak penampungan ini bisa menampung singkong hingga 2 ton dalam sekali mencuci. Singkong yang sudah bersih kemudian diparut menggunakan mesin hingga menjadi halus. Oh, jangan didorong takut rusak alatnya. Saya harus berhati-hati ketika menekan singkong dalam mesin parut jumbo ini. Jangan sampai tangan saya terlalu jauh menekan dan terkena mata pisau. Semana kenanya? Habis. Segini. Pernah ada yang kena jarinya. Jadi ternyata bikin tepung kalau yang tradisional seperti ini resikonya lumayan tinggi. Hasil parutan kemudian diayak sambil disiram dengan air mengalir. Proses ini akan mengekstraksi sari pati yang ikut keluar bersama air. Sari pati singkong kemudian dialirkan ke dalam bak pengendapan. Hasil penyaringan ini akan menghasilkan ampas parutan daging singkong. Walau tidak dikonsumsi oleh manusia, ampas ini tidak dibuang begitu saja. Ini menggunakan mesin jadul lah ya yang udah lama. Dan ini memisahkan antara air yang mengandung pati dengan ampas dari singkong ini. Nah, ampasnya ini nggak dibuang gitu aja, tapi akan dimanfaatkan untuk pakan apa? Pakan sapi. Hai sapi, sudah siap makan kah? Air yang berisi sari pati singkong tidak bisa langsung diproses. Nggak bisa bro. Tapi harus ditunggu setidaknya selama 1 hari. Lebih lama, lebih baik. Ya ampun. Karena tempat saya tadi masih menunggu proses pengendapan, kita bantu proses tepung tapioka yang lain ya. Keras, Bu. Ya, belum keras. Belum nih. Masih belum. Dan seperti ini nih bentuk sari pati singkong yang jadi cikal bakal tepung tapioka. Oh my God. Takut jigo. Langsung ya. Endapan sari pati singkong kemudian dipindahkan ke dalam wadah penampungan yang lebih kecil untuk mempercepat penirisan. Ciri-ciri endapan sari pati yang bagus adalah warnanya putih bersih dan bertekstur lengket bila masih setengah basah. Ini sebenarnya angkatnya ini bertahap. Kalau yang ini diangkatnya dia sebagian dulu yang sudah agak setengah kering supaya bisa diproses agak cepat karena mumpung lagi matahari terang.
cerah lagi-lagi karena faktor cuaca sangat berpengaruh untuk proses bikinnya. Jadi walaupun baru setengah kering tetap diangkat. Biasanya sih nunggu agak lebih kering lagi. Dan kalau motongnya juga ada pola ya. Jadi dari pinggir dulu baru ke tengah. Saripati singkong yang sudah mengering akan masuk ke proses penjemuran. Sudah bisa dipatahkan gini nih. Udah bisa di aur-aur gitu, udah bisa di. Nah, berarti dia udah nggak terlalu lengket dan bisa masuk ke proses berikutnya. Saya ambil gerobak dulu dah. Tinggal angkat. Kesabaran jadi kunci untuk membuat tepung singkong. Sebab tepung yang dijual harus betul-betul dalam keadaan kering. Permisi. Kloter dulu kan. Walau secara tekstur sudah lembut, ternyata di bagian dalam ini masih banyak mengandung air dan sedikit menggumpal. Hancurkan gumpalan-gumpalan tepung tapioka dan jemur di wadah beralas bambu agar proses pengeringan berjalan lebih cepat. Kemudian jemur di bawah sinar matahari langsung. Niki. Bila cuaca sedang terik seperti saat ini, tepung akan kering sempurna setelah dijemur 5-6 jam. Tapi kalau musim penghujan, wah, bisa 3 hari. Walau masih berbentuk butiran kasar, tepung tapioka ini sudah kering sepenuhnya loh. Kering. Dia sudah kering ya, Bu? Ya. Tapi kalau misalkan lagi musim hujan, berapa 2 hari? hari. 2 hari. Lama juga ya. Pernah paling lama berapa hari, Bu? Ya, kadang-kadang 3 hari ya bisa. Lempar boleh? Oke. Tepung tapioka dijual dalam 2 jenis, masih kasar dan yang sudah dihaluskan. Kalau beli dalam bentuk kasar, harganya sedikit lebih murah. Tepung tapioka seperti ini bisa bertahan dalam kemasan tertutup dan kering hingga 1 tahun. Kasih air kan gede dan langsung dicer itu kan pelan-pelan airnya. Tapi kalau yang halus itu kan jalannya akan bater. Tepung tapioka sudah selesai dibuat, sekarang waktunya membuat bubur jenang atau warga setempat biasa menyebut dengan bubur serundul campur. 7 jenis bubur jenang yang bertekstur lengket dan kenyal, semua menggunakan campuran tepung tapioka. Tapi versi yang ini sudah dihaluskan, sudah diayak. Karena kalau tidak gerenjel. Monggo, Bu. Setelah tepung beras ketan dan air mencapai tekstur yang diinginkan, bentuk adonan menjadi bulatan kecil-kecil dan balur dengan tepung tapioka. Walau sekilas ini mirip dengan biji salak, tapi ada bedanya. Salah satunya biji salak terbuat dari campuran ubi jalar dengan tepung tapioka. Sementara tepung beras ketan dan air adalah bahan utama grendul atau candil. Setelah itu rebus hingga grendul mengambang, yang menjadi penanda grendul sudah matang. Lagi-lagi berfungsi sebagai pengental supaya tidak seperti minum air teh. Setelah itu tambahkan gula dan tepung tapioka yang telah dilarutkan dengan air. Mbah, setengah dulu, Mbah. Jangan semua ya, Oke. sisakan. Siap, Mbah. Dan grendul siap untuk disantap. Ini manis. Kedua, bubur sumsum. Makanan ini juga dibuat dengan tepung tapioka. Masak tepung beras dan tepung tapioka dengan api sebesar. Aduk perlahan agar tidak ada tepung yang menggumpal. Kunci kenikmatan bubur sumsum ada rasa lain yakni garam yang lumayan. Tepung tapioka yang kenyal dan lengket akan membuat tekstur bubur sumsum ini menjadi lebih lembut saat disantap. Asinnya pas, gurih dari santannya juga dapat. Ketan hitam menjadi salah satu makanan dalam sajian bubur jenang juga menggunakan tepung tapioka sebagai pengental. Dapat upah karena tadi bantuin si Mbah. Icip nih, Mbah. Yeah. Nah, ini yang kata si Mbah Molor tuh ini nih, tuh. Ketarik maksudnya tuh. Kentalnya dapat. Sebenarnya pakai maizena juga bisa, cuman nih itu tidak keudak dong. Agak mahal. Itu tidak afdol nih kalau kita tidak mencicipi aneka sajian yang sudah kita masak. Nah, kalau hatu kayak ada yang kurang. Dan begitu semuanya. Diaduk. Kompleks banget di mulut dan penambah tenaga untuk yang tak bisa kerja seharian. Setelah
Setelah semua siap, kami melanjutkan aktivitas dengan berjualan di Pasar Gringging, Kediri, Jawa Timur. Matur suwun nggih, Bu. Bu, makan Bu, mari. Harga seporsi jenang berisi 7 jenis ini dipatok murah, Rp5.000 saja. Bu, nambah ya, Bu? Monggo, Pak, mari. Jadi gimana? Udah tahu kan cara bikin tepung tapioka yang biasa Anda pakai untuk di rumah Anda, perjalanan panjang? Ada yang tertarik buat bikin tepung tapioka? Kayaknya susah deh, mendingan belajar bikin yang lain, kue ataupun bubur grundul. Gerendul, bubur gerendul seperti ini. Dan Fernando, di Agung Yuliarto, Kediri, Jawa Timur. Bu, saya habisin ya, Bu? Ya, mari. Campur.